Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa sekalian, teman-teman, saudara-saudara? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tanda wakaf. Ya. Kita belajar tanda wakaf ini adalah dalam rangka memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ya. Membaca Al-Quran dengan benar, dengan bertajwid, ya, adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Warattilil Qur'ana tartila, ya. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil, ya, artinya kita membacanya dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Salah satu cara supaya kita bisa membaca Al-Qur'an dengan benar adalah kita mengenal tanda wakaf, ya. Apa itu tanda wakaf, ya? Jadi ibaratnya ketika kita melakukan perjalanan, ya, di perjalanan itu kan biasanya ada rambu-rambu lalu lintas, ya. Kapan kita harus berhenti, kapan kita harus lanjut, ya. Di situ ada tanda-tanda yang perlu kita ketahui. Nah, sebagaimana kita melakukan perjalanan, ketika kita membaca Al-Qur'an juga ada beberapa tanda di sana, ya. Nah, tanda-tanda ini perlu kita kenal, ya. Kapan kita disuruh berhenti, kapan kita disuruh lanjut, ya, atau kapan tidak boleh lanjut. Maka kita harus mengenalnya, ya, sehingga nanti bacaan Al-Quran kita akan menjadi lebih berkualitas dan insya Allah juga lebih sempurna. Oke, baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tanda wakaf. Oke, bagi teman-teman atau saudara-saudara sekalian yang belum subscribe channel ini, boleh silahkan di pencet tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya supaya ketika ada materi baru, pembelajaran yang baru bisa mendapatkan notifikasinya. Baik, kita mulai. Bahwa yang akan kita belajar di sini adalah Mushaf Standar Indonesia yang diterbitkan oleh tim Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, mengambil riwayat dari Imam Hafiz, dari Imam Asyim dengan menggunakan rasem Utsmani. Tanda wakaf yang akan dibahas adalah bagian dari wakaf ikhtiari, yaitu berhenti membaca untuk mengambil nafas, ya, karena memang disengaja. Jadi memang sengaja untuk berhenti dalam rangka mengambil nafas tanpa ada sebab, Ini memang sengaja kita berhenti. Tanda wakaf yang pertama yang akan kita pelajari adalah wakaf lazim, ya. Wakaf lazim tandanya, nah ini mim ini keliru, ya. Tandanya adalah mim yang seperti ini, ya. Nanti kalau mimnya seperti ini adalah tanda untuk iklab, ya. Jadi mohon maaf, ini keliru tandanya, ya. Mim yang benar adalah untuk wakaf lazim adalah mim yang ini, ya. Apa tanda mim ini? Yaitu tanda yang menunjukkan bacaan wajib berhenti dan tidak boleh wasol atau tidak boleh dilanjutkan, ya. Jadi ketika kita bertemu dengan tanda ini, ya, tanda mim ini, maka di sana wajib berhenti, ya. Ketika tanda ini berada di tengah-tengah ayat, ya. Oke, maka ketika bertemu tanda mim seperti ini, kita berhenti di tengah ayat. Kita contohkan di sini, kita coba baca berhenti di tanda wakaf ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira, ya. Jadi berhenti di mim. Bagaimana kalau misalnya sebelum tanda wakaf ini nafasnya sudah nggak kuat, boleh nggak berhenti? Boleh, ya, boleh. Jadi misalkan belum nyampe tanda wakaf ini sudah nggak kuat nih nafasnya di sini, boleh berhenti di sini, ya. Tetapi biasanya kalau kita berhenti di tengah ayat yang tidak ada tanda wakafnya, maka baca selanjutnya adalah diulang dari satu atau dua kata sebelumnya, ya, sesuai konteks. Oke, baik, kita coba misalnya nafasnya nggak kuat, kita berhenti di sini. فيقولون ماذا
kita ulang dari sini. Madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsira. Oke, seperti itu ya. Tanda mim namanya waqaf lazim, wajib berhenti. Oke, kita lanjutkan pada waqaf selanjutnya, yaitu waqaf jaiz ya, disimbolkan huruf jim, yaitu tanda yang menunjukkan bacaan boleh berhenti, boleh juga diteruskan karena keduanya sama-sama bagus ya. Oke, ketika kita bertemu dengan tanda ini maka boleh berhenti, boleh dilanjut ya. Kalau misalnya ayatnya panjang seperti ini maka lebih baik berhenti. Tapi kalau misalnya ayatnya pendek, di tengah-tengahnya ada tanda ini, ya kita lanjutkan saja, satu nafas kuat ya. Oke, baik. Kita contohkan berhenti di sini ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Oke. Jadi kita berhenti di tanda waqaf jaiz ini ya. Kalau dilanjutkan panjang takutnya nggak kuat ya. Oke, cukup berhenti di sini saja. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan ke tanda waqaf selanjutnya, silahkan bagi yang belum subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, kita lanjut ke tanda waqaf yang ketiga, yaitu al-waqfu al-aula ya. Simbolnya adalah tulisan ini ya, qaf, lam, dan ya. Oke, apa artinya? Yaitu tanda yang menunjukkan kebolehan berhenti atau meneruskan bacaan. Boleh berhenti, boleh dilanjut, akan tetapi lebih utama untuk berhenti ya. Jadi lebih baik berhenti walaupun nafasnya kuat ya. Satu ayat ini kuat sampai selesai, tetapi ketika bertemu tanda ini waqfu al-aula maka lebih utama untuk berhenti. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke, jadi waqaf al-aula berhenti lebih utama. Oke, jadi kita lanjutkan ke waqaf selanjutnya, yaitu al-waslu al-aula. Al-waslu al-aula adalah tanda yang menunjukkan bolehnya berhenti atau diteruskannya bacaan, akan tetapi lebih utama untuk diteruskan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dan bertemu dengan tanda waqaf ini ya, waslu al-aula, maka berhenti atau dilanjutkan, tetapi lebih utama untuk dilanjutkan ya. Apalagi kalau misalnya ayatnya pendek. Tapi kalau ayatnya panjang seperti ini boleh berhenti nggak? Boleh ya, tadi kan boleh ya, tapi lebih utama dilanjutkan kalau memang kuat ya. Oke, misalnya nafasnya nggak kuat berarti berhenti dulu ya. Kita contohkan, ulaika alladzina ishtarawu ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Oke. Tapi kalau misalnya nafasnya kuat bagaimana? Oke, kita coba untuk lanjutkan ya, karena lebih utama untuk dilanjutkan. Berarti kita siapkan nafasnya terlebih dahulu. Ulaika alladzina ishtarawu ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi al-waslu al-aula berhenti boleh, dilanjutkan lebih utama. Baik, mudah-mudahan sama-sama belajar dan bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan ke tanda selanjutnya adalah la waqfa fi atau la taqif ya, disimbolkan dengan huruf lam alif. Ini artinya adalah tidak boleh berhenti pada tanda ini kecuali di akhir ayat ya.
Oke, jadi ketika kita membaca Al-Quran dan bertemu dengan tanda lam alif di atasnya, maka kita tidak boleh berhenti di sini ya. Bagaimana kalau ayatnya panjang dan kita nggak kuat ya, usahakan untuk berhenti di sebelumnya atau sesudahnya ya. Oke, misalnya kita berhentinya di sesudahnya di sini ya. Wa ulaik, kita berhenti. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaik. Oke, berhenti di sini. Kemudian kita ulang dari sini wa ulaika sampai selesai. Wa ulaika humul muflihun. Oke, jadi tanda lam alif ini berarti kebalikan dengan waqaf lazim ya. Tanda yang pertama tadi, kalau yang waqaf lazim huruf mim itu wajib berhenti, kalau ini wajib dilanjut ya, wajib dilanjutkan. Jadi tidak boleh berhenti di sini. Oke. Kita lanjutkan ke waqaf selanjutnya adalah waqaf mu'annaqah ya. Yaitu tanda titik 3 berjejer 2. Ya, ada tanda titik 3 berjejer 2, maka berhenti pada salah satu titik 3 tersebut dan tidak boleh pada keduanya. Jadi kalau kita berhenti di tanda yang pertama, tanda yang kedua dilanjut, atau tanda pertama dilanjut berarti tanda yang kedua berhenti ya. Nah, ini contohnya adalah di surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Umumnya biasanya berhenti di sini ya, di tanda yang kedua. Oke, kita coba berhenti dulu di tanda yang pertama, nanti di tanda yang kedua dilanjutkan. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Oke, tanda yang pertama. Sekarang kita coba berhentinya di tanda yang kedua, tanda yang pertama berarti dilanjut ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini terakhirnya ada tanda lam alif, tadi tidak boleh berhenti, tetapi karena dia berada di akhir ayat maka disunahkan untuk berhenti. Oke, demikian ya. Tanda waqaf yang kita pelajari ada 6 ya, sehingga ketika nanti kita bertemu dengan tanda waqaf ini, maka kita usahakan untuk coba mempraktekannya ya. Setiap kita membaca Al-Quran dan bertemu dengan tanda-tanda waqaf tadi, berarti kita coba praktekkan. Tapi yang paling utama berarti 2 ya. Ada satu yang wajib berhenti, ada satu yang tidak boleh berhenti ya. Yang wajib berhenti adalah di huruf tanda mim ya, yang tidak boleh berhenti di lam alif. Sisanya boleh berhenti, boleh lanjut ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan tombol loncengnya supaya ketika ada materi baru bisa mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.